Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WIM, balik lagi nih di WIM Podcast Wiwarotomo Iki Mantap, podcast resmi di STT Wiwarotomo Purwokerto yang membahas tentang dunia teknik, inovasi, karir, dan juga masa depan. Balik lagi nih bareng saya Awa dan saya Gita yang akan menemani Sobat WIM dalam program Engineering Insight, sebuah program yang mengupas tuntas berbagai bidang teknik bersama para dosen, praktisi, dan alumni. Nah, hari ini tuh kita akan membahas salah satu jurusan nih yang sering disalahpahami sama masyarakat, apalagi kalau bukan teknik industri. Mungkin banyak nih yang bertanya-tanya apakah teknik industri itu belajar tentang mesin atau lulusannya nanti jadi apa. Nah, semua pertanyaan tersebut nanti akan kita bahas bersama narasumber spesial kita hari ini, yaitu Kaprodi Teknik Industri Bapak Muhammad Soleh Magister Teknik. Terima kasih Pak Soleh karena sudah hadir dalam WIM Podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti nih ya, kami punya satu pertanyaan ringan nih Pak. Nah, kalau mendengar kata teknik industri itu tiga kata atau tiga kalimat nih yang paling menggambarkan tentang jurusan teknik industri. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Soleh ya. Jadi saya Kaprodi Teknik Industri ya. Tadi ditanya tentang apa, tiga kata ya? Tiga kata yang menggambarkan teknik industri ya. Sebenarnya banyak gitu ya. Karena keilmuan teknik industri itu sangat luas, tapi yang mungkin paling inti menggambarkan industri yang pertama ya sistem produksi, yang kedua optimasi ya, yang ketiga biasanya ergonomi kayak gitu ya. Nanti kita mungkin akan bahas lebih tuntas gitu ya, tentang apa sih keilmuan teknik industri itu ya gitu ya. Ya. Nah Pak, sebenarnya kan di teknik industri itu belajar apa aja nih? Kan banyak masyarakat nih yang mengira teknik industri itu hanya belajar mesin, padahal kan ternyata itu cangkupannya itu lebih luas lagi kan Pak? Boleh dibantu dijawab? Oke, berbicara tentang teknik industri, kita berbicara tentang tentang industri. Jadi industri itu adalah proses merubah input menjadi output gitu ya. Jadi input diproses menjadi output. Sekarang biasanya, jadi input yang menjadi input itu apa saja? Jadi input itu bisa material, bisa sumber daya manusia. Jadi tergantung nanti dari jenis industrinya ya. Industri sendiri ada industri manufaktur, ada industri jasa. Nah kalau di industri manufaktur kita ingin merubah material yang tadinya mungkin seperti kayu dari tambang, hasil perkebunan menjadi kita proses menjadi produk yang lebih bernilai jual ya kayak gitu ya. Untuk itu maka kita di dalam keilmuan teknik industri itu nanti dari proses input kita belajar bagaimana mendesain produk gitu ya. Mendesain produk yang menarik atau yang kira-kira disukai oleh masyarakat. Nah itu nanti kita belajar namanya desain produk gitu ya. Jadi, setelah kita membuat desain yang menarik gitu ya. Jadi desain itu kan perlu diproduksi ya. Nah itu nanti kita masuk ke proses produksi. Nah di proses produksi itu ngapain aja ya? Kita mulai melakukan proses dari material itu diproses menjadi sebuah produk. Nah tapi dalam proses produksi itu kan kita ingin, kalau dalam prinsipnya teknik industri itu kita ingin mengeluarkan biaya seminimal mungkin gitu ya, tapi menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi dalam prosesnya itu jangan sampai meminimalkan biaya, itu bukan berarti mengurangi kualitas produk, tapi yang kita optimalkan adalah bagaimana meminimasi biaya produksinya supaya lebih efektif, lebih efisien. Nah kita nanti belajar di situ gitu ya. Nanti setelah produknya jadi diapain lagi? Ada namanya distribusi. Berarti kita harus belajar bagaimana sih mendistribusikan yang baik, yang efektif, yang efisien, supaya barang itu bisa sampai ke pelanggan. Nah di proses input pun kita nanti belajar namanya supply chain. Supply chain itu bagaimana menjadwalkan pengadaan material gitu ya. Nanti di proses produksi juga kita belajar bagaimana menjadwalkan
produksi, kapan mulai berproduksi, berapa jumlahnya. Nah, itu kita belajar di situ nanti di teknik industri. Kira-kira ada gambaran. Nah, juga ada lagi di dalam sistem industri atau sistem produksi itu tidak hanya yang harus dioptimalkan itu atau yang harus direkayasa atau diperbaiki itu gak cuma proses produksinya tapi manusianya juga. Nah, maka di dalam industri kita belajar juga manajemen sumber daya manusia, manajemen organisasi. Jadi bisa dibilang kalau teknik industri itu ya jurusan teknik sebenarnya, tapi yang kita bukan menangani mesin gitu ya, tapi menangani sistem produksi atau sistem industri. Jadi bisa dibilang jurusan teknik yang sebenarnya nggak teknik banget gitu ya. Jadi lebih mendekati ke manajemen juga sebenarnya kayak gitu. Menarik sekali nih. Jadi buat sobat WIM nih, jadi teknik industri itu bukan hanya tentang mempelajari mesin ataupun manufaktur nih, tetapi juga bagaimana cara membuat sistem bekerja itu lebih efisien. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, kenapa sih kan saat ini tuh hampir semua perusahaan membutuhkan mahasiswa lulusan teknik industri? Ya tadi karena kita belajar bagaimana sih mengelola perusahaan yang baik gitu ya. Jadi bisa bilang seperti itu ya. Jadi di setiap perusahaan itu pasti ada namanya departemen PPIC, departemen logistik, departemen yang menangani bahkan ada namanya departemen teknik industri. Nah, itu sehingga kalau di PPIC itu bagaimana departemen yang mengenai penjadwalan produksi, penjadwalan, kalau di logistik itu penjadwalan pengadaan material, kalau di teknik industri bagaimana kita merancang sistem yang efisien, jadi mengoptimalkan sistem. Jadi hampir di setiap perusahaan itu pasti membutuhkan lulusan teknik industri karena di sistem di industri itu pasti ada bagian produksi ya. Jadi nggak hanya di industri manufaktur saja, di industri jasa pun ya sama ya. Bagaimana kita membuat sistem yang efisien, yang efektif juga itu membutuhkan lulusan teknik industri. Jadi cakupannya sangat luas sekali kayak gitu ya. Nah, setelah tahu nih pentingnya teknik industri, nah sekarang kita bahas nih kalau di kampus STT Wiwarotomo Purwakarta itu mahasiswanya itu mempelajari tentang apa nih kalau di teknik industri? Ya, kalau mata kuliah yang karena tadi kaitannya dengan sistem industri, sistem produksi ya, kita belajar dari mulai tadi merancang produk. Nah, nanti ada desain produk, ada menggambar teknik, ada bagaimana kita di sistem produksinya gitu ya, ada sistem produksi, perancangan pengendalian produksi, bahkan supply chain management, ergonomi. Nah, ergonomi ini tadi salah satu yang menggambarkan teknik industri, sebenarnya ini juga teknik industri banget ya, bagaimana kita merancang tempat kerja yang efisien, yang nyaman supaya produktivitas pekerja itu bisa meningkat. Nah, itu juga sangat diperhatikan di dalam teknik industri. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas pekerja dengan keilmuan ergonomi. Kita juga belajar ergonomi di situ, juga belajar supply chain tadi, bagaimana mendistribusikan pengadaan material, memilih supplier, bagaimana mendistribusikan produk gitu ya. Juga kita belajar manajemen sumber daya manusia tadi. Orang teknik industri juga harus paham keuangan gitu ya. Keuangan. Jadi bagaimana merancang HPP, harga pokok produksi, merancang analisis kelayakan bisnis. Jadi kalau kita ingin buka usaha nih, bisnis kita itu layak atau tidak. Jadi harus diukur, banyak ukurannya ya. Ada aspek produksi, aspek produk, aspek keuangan, itu juga harus dikuasai oleh orang teknik industri. Jadi selain bekerja nih, nanti lulusan teknik industri juga mengetahui bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Jadi nanti lulusannya juga nanti kalau misalkan mau buka usaha, mereka bagaimana sih mengelola perusahaan yang baik, itu juga kita bisa belajar di teknik industri juga. Jadi nanti lulusannya tidak hanya berkarir di industri gitu ya, bisa juga nanti menjadi seorang pengusaha karena sudah dibekali dengan keilmuan manajemen perusahaan industri kayak gitu ya. Ya gitu gambarannya ya.
Berarti di teknik industri itu sangat amat menarik ya, mempelajari banyak hal nih. Nah, banyak orang nih yang berpikiran kuliah itu hanya teori kan. Nah, kalau di STTW Warotomo Purwokerto itu mahasiswa teknik industri itu juga melakukan praktikum laboratorium atau tidak ya? Ya, jadi di teknik industri itu tidak hanya teori saja gitu ya. Kita juga ada lab ya, ada praktikum dari mulai praktikum sistem manufaktur, ada praktikum pemrograman komputer juga kita belajar ya. Ada praktek pemrograman komputer, ada praktek sistem produksi, ada praktek simulasi. Nanti belajar menggunakan software simulasi komputer, kita mensimulasikan sistem produksi atau sebuah sistem gitu ya. Kita mempelajari sistem tersebut menggunakan program komputer gitu ya. Kita juga praktikum apalagi ergonomi tadi ya, bagaimana kita menganalisis suatu stasiun kerja itu apakah sudah nyaman atau tidak gitu ya. Jadi kenyamanan itu bagaimana antropometrinya, lingkungan itu ada kebisingan, pencahayaannya, terus suhu gitu ya. Itu juga kita perhatikan ya, karena itu juga sangat mempengaruhi produktivitas ketika karyawan itu bekerja kayak gitu ya. Jadi praktikumnya lumayan banyak juga di teknik ini, tapi nggak apa ya, berat ya Pak? nggak terlalu berat lah kayak gitu. Oke, jadi di STTW Warotomo itu mahasiswa teknik industri nggak cuma mempelajari teori, juga ada praktikum. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama calon mahasiswa teknik industri. Ya mungkin. Nah, kalau nanti lulus nih, peluang kerjanya itu seperti apa sih, Kak? Ya, karena tadi keilmuan teknik industri itu jadi bisa di hampir semua perusahaan membutuhkan ya. Tentunya hampir semua industri itu membutuhkan lulusan teknik industri. Nah, tapi khususnya ya tadi di bidang PPIC manager atau PPIC staff, ada bagian logistik, ada bagian manajemen quality control juga itu bisa di teknik industri. Kita belajar kualitas juga. Nanti bagian logistik di perusahaan tuh ada biasanya departemen logistik, itu biasanya dari jurusan teknik industri. Dan juga bidang-bidang lain ya, di pertambangan, di industri jasa, di hotel, di perbankan juga biasanya lulusan teknik industri itu bisa masuk. Nah, yang pasti juga tadi selain berkarir di bidang industri, lulusan teknik industri juga bisa menjadi seorang pengusaha karena sudah dibekali dengan keilmuan manajemen perusahaan tadi ya. Seperti itu. Nih, ngomong-ngomong tentang skill nih, skill apa nih yang harus dimiliki sama mahasiswa teknik industri? Oke, jadi orang teknik industri itu harus bisa berpikir secara sistem. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, jangan langsung misalkan nih ada karyawan yang melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung menyalahkan karyawan itu. Itu bagaimana kita berpikir sistem. Jadi bisa jadi kenapa karyawan itu melakukan kesalahan, bisa jadi karena belum ada, atau misalnya bisa jadi yang salah itu karena tidak ada SOP-nya misalnya gitu ya. Atau ternyata salahnya itu bukan di SOP-nya, bisa jadi mesinnya yang bermasalah. Nah, berarti kenapa mesinnya bermasalah? Berarti ada departemen maintenance-nya bagaimana dia melakukan maintenance dengan baik sesuai dengan SOP atau tidak, atau bisa jadi penempatan stafnya itu ditempatkan tidak sesuai dengan posisinya gitu ya, jadi tidak sesuai dengan keahliannya sehingga karyawan itu melakukan kesalahan. Jadi ketika orang teknik industri itu bisa disebut dengan orang sistem. Jadi ketika membaca sebuah permasalahan itu dia harus melihat sistem secara keseluruhan. Jadi jangan langsung staf melakukan kesalahan, kamu yang salah gitu ya. Ketika ada permasalahan tuh dilihat secara sistem. Jadi sehingga menganalisis dan juga harus bisa berpikir bagaimana melakukan sistem itu harus diperbaiki secara terus-menerus atau continuous improvement. Jadi pikirnya bagaimana ini supaya lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. Harus berpikir seperti itu orang teknik industri itu. Jadi kalau misalnya kita melihat sistem produksi atau ini bisa nggak dibuat lebih efektif lagi, atau misalkan
ada nggak metode yang lebih gampang, yang lebih mudah, yang lebih bisa meningkatkan produktivitas kayak gitu. Nah itu orang teknik industri biasanya nanti skripsinya juga seperti itu Mbak. Nanti kalau kebetulan kan Mbak Awa sama Mbak Gita ini anak teknik industri ya. Ini sekalian saya jelasin nanti bagaimana sih gambaran tugas akhirnya gitu ya nanti di teknik industri. Sebenarnya mencari ada gap gak? Misalkan di perusahaan itu kan mesti mereka punya target produksi gitu ya. Tapi apakah target itu sudah terpenuhi atau belum gitu ya? Nah nanti kalau misalkan ternyata harusnya produksi sebulan bisa segini tapi kenyataannya tidak seperti itu, berarti di situ ada permasalahan. Atau di perusahaan itu sering terjadi kesalahan dalam proses produksi, produk cacatnya tinggi, berarti di situ juga ada permasalahan dan nanti harus dicari solusinya seperti apa. Atau mungkin dalam proses produksinya pegawainya itu posisi kerjanya tidak ergonomis. Nah, jadi berarti ini sehingga produktivitasnya itu menurun. Berarti kita harus merancang tempat kerja yang ergonomis atau nggak cuma tempat kerjanya ya, lingkungan kerjanya itu tidak ergonomis, terlalu panas, terlalu bising, mungkin posisi kerjanya terlalu berat. Nanti kita juga itu harus diselesaikan oleh anak teknik industri seperti itu. Nah untuk lulusan teknik industri nih kan mungkin mereka kepengen kerja di perusahaan non manufaktur, apakah itu bisa? Ya tadi bisa, jadi nggak cuma di perusahaan manufaktur aja, di perusahaan jasa pun bisa. Jadi mahasiswa alumni kita juga ada yang kerja di pemadam kebakaran ada ya, di bandara juga ada, di bandara, bahkan yang lulus jadi pengusaha ya ada juga gitu ya. Jadi yang kerja di bandara juga ada, di perusahaan kayak PDAM itu juga ada juga. Jadi nggak cuma di industri manufaktur aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ini kita mau tanya-tanya sedikit itu ya Pak. Secara singkat, jawab secara singkat ya Pak. Oke. Menurut Bapak itu teknik industri, satu kata untuk teknik industri itu apa sih Pak? Ya, teknik industri itu jurusan teknik yang gak teknik banget ya. Jadi ini cocok untuk cewek ya, yang pengen kuliah di teknik. Tapi nggak mau yang ribet, yang seperti menangani mesin gitu ya. Nggak mau ke bengkel atau apa gitu ya. Jadi pengen jurusan teknik tapi yang arahnya ke sedikit ke manajemen gitu ya. Nah, itu cocok nih buat yang teman-teman yang cewek pengen jurusan teknik, itu cocok di teknik industri. Makanya ini host kita berdua juga anak teknik industri ya, cewek-cewek sangat cocok ya Mbak gitu ya. Nggak banyak di bengkel gitu ya. Selanjutnya ini Pak, mungkin kenapa sih calon mahasiswa memilih teknik industri di STT Wiwarotomo Purwokerto? Mungkin Pak Soleh tahu ya kenapa harus di STT Wiwarotomo Purwokerto? Iya, tentunya jadi teman-teman calon mahasiswa itu nggak perlu ragu ya untuk mendaftar di jurusan teknik industri. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jurusan teknik industri itu jurusan yang nggak teknik-teknik banget gitu ya. Kita juga belajar manajemen perusahaan. Jadi yang buat yang cewek mau jurusan teknik ya cocok gitu ya. Jadi di teknik industri Wiwarotomo itu ya kita dosennya tentunya sudah sangat profesional gitu ya. Kita nggak ada yang lulusan S1 ya, minimal S2, dan kita juga ada yang sedang melanjutkan S3 juga gitu ya. Nanti tentunya dengan fasilitasnya juga lengkap, untuk laboratoriumnya kita juga lengkap gitu ya. Nanti ya istilahnya insya Allah tidak salah pilih gitu ya kalau masuk jurusan teknik industri STT Wiwarotomo. Karena peluang kerjanya juga tadi sangat luas ya. Jadi jurusan teknik industri itu salah satu jurusan yang bidang pekerjaannya itu sangat luas. Jadi bisa nanti di perusahaan apapun itu bisa kayak gitu. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Soleh ada pesan atau kesan untuk anak SMA, SMK yang mau daftar di sini gitu Pak? Yang masih ragu gitu. Betul. Ya seperti saya tadi ya, jadi nggak usah ragu untuk memilih program studi teknik industri khususnya ya, karena prospek kerjanya itu sangat luas gitu ya di teknik industri.
Dan juga di sini biayanya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Tadi yang lulusan SMA yang cewek-cewek gitu ya, itu juga jangan ragu untuk memilih jurusan teknik industri gitu ya, karena tadi kita jurusan teknik yang sebenarnya nggak teknik-teknik banget gitu ya. Gitu ya. Jadi semua jurusan bisa masuk ya Pak? Bisa dari IPA, SMA, akuntansi, IPS, IPA, SMK, dari jurusan apapun ya, dari informatika, TKJ, teknik elektro, dari teknik mesin pun mau ke industri bisa gitu ya. Jadi bisa semua jurusan. Bisa. Jadi nanti relate semua. Dari akuntansi ya relate juga dengan teknik industri, kita belajar ekonomi teknik ya. Nah, itu ilmu akuntansi juga. Manajemen kita belajar juga. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen organisasi gitu ya. Jadi relate ya kayak gitu ya. Jadi nggak harus yang dari jurusan IPA atau dari SMK masuk teknik, itu dari SMA atau dari jurusan IPS, dari jurusan yang bukan teknik mesin atau teknik elektro juga bisa masuk ke teknik industri kayak gitu. Oke, jadi buat sobat BIM nih yang dulunya di SMA ataupun SMK ataupun MA itu bisa banget masuk ke teknik industri. Bagi cewek-cewek nih juga bisa yang kepengen masuk teknik tapi nggak mau yang terlalu teknik banget nih ya, bisa banget langsung daftar di STT Wiwarotomo di teknik industri. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih ya Bapak Soleh buat jawabannya, buat ilmu inspirasi yang telah dibagikan ke Sobat BIM hari ini. Nah, semoga di podcast kami ini bisa membantu nih buat Sobat BIM yang masih bingung mau ambil jurusan apa, mau ambil prodi apa di kampus mana. Kalian bisa banget langsung daftar di STT Wiwarotomo Purwokerto. Buat teman-teman nih jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari podcast kami. Betul. Nah, saya Awa Dan saya Gita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.